Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Rafiq dari Teknologi Informasi Angkatan 21 dan teman saya Ilham dari Teknologi Informasi Angkatan 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengertian subquery dalam basis data, kemudian jenis-jenis subquery dalam basis data, kemudian bagaimana penggunaan subquery tersebut. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Andriani Putri selaku dosen mata kuliah basis data. Oke, masuk dari pengertian database. Database dalam basis data adalah kumpulan informasi atau data yang saling terorganisir dan tersimpan dalam satu sistem komputer yang dapat diakses, dimanipulasi, dan dikelola dengan menggunakan perangkat lunak Database Management System atau DBMS. Fungsi database yaitu sebagai wadah atau tempat penyimpanan data dalam suatu sistem informasi atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan manipulasi data seperti menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data dengan mudah dan efisien. Di sini ada SQL. SQL atau Struktur Query Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses, mengolah, dan mengambil informasi dari basis data relasional. SQL dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Data Definition Language (DDL), Data Manipulation Language (DML), Control Language (DCL), dan Data Query Language atau DQL. MySQL adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang open source code dan digunakan untuk mengelola data dalam aplikasi web. Dalam basis data, MySQL dapat digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses database yang berisi tabel, kolom, dan data. Baik, langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian subquery dalam basis data. Subquery disebut juga sebagai subselect atau nested select. Query atau inner select adalah query select yang ada di dalam perintah SQL lainnya, misalnya select, insert, update, dan delete. Subquery adalah sebuah query atau pernyataan SQL yang terletak di dalam pernyataan SQL lainnya. Subquery digunakan untuk mendapatkan informasi dari satu tabel atau lebih, dan hasilnya digunakan sebagai kriteria dalam subquery yang berbeda atau sebagai subquery yang lebih besar. Ada beberapa subquery dalam basis data, diantaranya sebagai berikut. Subquery dengan in. Subquery menggunakan klausa in digunakan untuk memperoleh informasi dari satu tabel yang digunakan sebagai kriteria dalam memperoleh informasi dari tabel lain. Kedua, ada subquery dengan al. Klausa al digunakan untuk membandingkan nilai dari suatu kolom dengan semua nilai yang dihasilkan oleh subquery. Kemudian subquery dengan any. Klausa any dengan diikuti operator memiliki arti menampilkan nilai yang sesuai dengan apapun yang dihasilkan oleh subquery. Kemudian yang keempat, subquery dengan access. Command access adalah jenis subquery di mana subquery digunakan untuk memeriksa apakah setidaknya satu baris yang cocok dengan kriteria tertentu ada dalam tabel yang ditentukan oleh subquery. Kemudian jenis-jenis subquery dalam basis data. Yang pertama ada scalar query. Scalar query dalam basis data adalah permintaan atau pernyataan yang mengembalikan nilai tunggal atau scalar sebagai hasilnya. Hasil dari scalar query biasanya bukan tabel atau set data, tapi satu nilai saja. Yang kedua ada multiple row subquery. Adalah jenis subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris sebagai hasilnya. Subquery ganda dapat menggunakan operator kombinasi in, any, atau sum, atau al. Kemudian multiple column subquery. Multiple column subquery adalah jenis-jenis subquery yang menghasilkan satu set nilai yang terdiri dari beberapa kolom, yang kemudian dapat digunakan dalam pernyataan SQL untuk memfilter hasil query utama. Kemudian perbedaan subquery dalam basis data. Scalar subquery. Scalar query adalah subquery yang menghasilkan satu nilai scalar sebagai hasil. Subquery ini digunakan untuk mengembalikan nilai tunggal yang akan digunakan dalam query utama. Kedua, multiple row subquery. Subquery ini menggunakan banyak baris data. Subquery ini digunakan untuk mengembalikan sekelompok data yang akan digunakan dalam query utama. Ketiga, multiple column subquery. Multiple column adalah subquery yang menghasilkan beberapa kolom sebagai hasil. Subquery ini digunakan untuk mengambil sekelompok data dari beberapa tabel dan menggabungkan kolom-kolom tertentu untuk digunakan dalam query utama. Masuk
ke pembahasan seterusnya, penggunaan subquery di MySQL dalam basis data. Sebelum melakukan atau penggunaan subquery di MySQL dalam basis data, yang pertama kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini kami membuat sebuah database yang bernamakan database Warkop Lily. Kemudian dalam database itu terdapat 3 buah tabel. Yang tabel pertamanya adalah tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan, di sini ada 5 jenis file, yaitu ID pelanggan dengan kunci utama, kemudian nama pelanggan, umur, jenis kelamin, dan alamat. Pada tabel kedua yaitu tabel pesanan. Pada tabel pesanan terdapat 5 jenis file. Yang pertama ada ID pesanan dengan kunci utama, tanggal, total bayar, ID pelanggan. Di sini pada ID pelanggan, di sini kami membuatnya menjadi sebuah kunci tamu atau direferensikan dari tabel pesanan ke tabel pelanggan. Yang terakhir ada tabel detail pesanan. Pada tabel detail pesanan di sini ada ID dengan kunci utama, kemudian ID pelanggan, dan ID pesanan itu adalah kunci tamu untuk mereferensikan 2 tabel di atas. Kemudian ada nama menu, harga, jumlah pesanan, dan kategori. Baik, kemudian insert data ke dalam tabel pelanggan. Di sini kita bebas untuk menginsert data apa-apa aja data di dalamnya, tetapi sesuai dengan file-file pada tabel tersebut. Di sini kami memiliki 10 data, yaitu ada Joko, Siti, Budi, Dewi, Rudi, Ilham, Aldi, Rafiq, Nazli, dan Ridwan. Di sini sesuai dengan file pada tabel pelanggan, yang dimana itu ada ID dengan 10, kemudian nama pelanggan Joko, umur 25, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian alamatnya itu Jalan Sudirman 123. Baik, pada tabel pesanan begitu juga. Sini ada ID pesanan, kemudian tanggal, total bayar, kemudian ID pelanggan, dan alamat. Pada tabel pesanan di sini ada ID, kemudian ada ID pesanan, nama menu, kemudian harga, kemudian ID pelanggan, kemudian ada alamat dan kategori. Oke, langsung masuk ke penggunaannya dalam subquery. Pertama-tama kita buka dulu MySQL-nya. Oke, di sini adalah bentuk dari tabel yang telah kita buat dari database yang telah kita buat. Di sini ada tabel pelanggan, kemudian ada tabel pesanan, dan ada tabel detail pesanan. Baik, di sini kita akan subquery dengan in. Subquery dengan in. Untuk struktur query-nya sebagai berikut. Yang pertama kita select dulu, select from pelanggan, kemudian dengan kondisi ID pelanggan, kemudian in, kemudian baru masuk ke subquery-nya, yaitu dengan select ID pelanggan, from nama tabelnya, kemudian ini bukan pelanggan melainkan pesanan dengan kondisi where total bayar lebih dari sama dengan 8.000. Baik, di sini sudah ada query-nya, yaitu
select dari pelanggan dengan ID pelanggan in, select ID pelanggan from pesanan where total bayar lebih dari 8.000. Maka di sini ketika kita jalankan maka akan keluar yang dimana dari si tabel pelanggan ini itu siapa-siapa saja namanya yang memiliki total bayar lebih dari 8.000. Di sini ada Siti, Rudi, Ilham. Kita lihat saja di bagian ID pelanggan ada 11, 14, 15, 16, 17 dan 18. Kita lihat dari ini dia. Dari nomor 11, kemudian ada 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 sesuai. Di sini dia akan menampilkan siapa-siapa saja yang membayar total bayar lebih dari 8.000 dari si tabel pesanan. Subquery in ini memperoleh informasi dari suatu tabel yang digunakan sebagai kriteria dalam memperoleh informasi dari tabel lain. Di sini informasi dari tabel lainnya itu ID pelanggan dan total bayar dari si pesanan. Baik, yang kedua itu menggunakan query all. Baik, di sini select from pesanan select from pesanan where ID pelanggan where ID pesanan kemudian all select ID pesanan from detail pesanan where nama menu yaitu kopi. Oke, di sini bertanya select tabel pesanan dengan ID pesanan, kemudian menggunakan all select ID pesanan from detail pesanan where nama menu kopi. Baik, di sini pada tabel detail pesanan yaitu dengan kopi yaitu dengan ID pelanggan 10. Pada ID pelanggan 10 yaitu adalah Joko. Baik, kita pada query all ini digunakan untuk membandingkan nilai dari satu kolom dengan semua nilai yang dihasilkan oleh subquery. Kemudian kita menggunakan query any. Untuk pertama select from detail pesanan kemudian dengan kondisi where jumlah pesanan berarti ini dari tabel detail pesanan tabel ketiga. Kemudian kemudian select jumlah pesanan from detail pesanan dengan kondisi kategori minuman. Sini akan menampilkan jumlah pesanan dan kategori dengan kategori minuman. Oke, di sini jumlah pesanannya itu lebih dari 1 dengan kategori minuman. Kemudian subquery axis.
Ini kita select from pelanggan dari tabel pelanggan, kemudian where kemudian select nama pelanggan from pesanan, where ID pelanggan, sama dengan nama pelanggan dan tanggal, kita menggunakan N dan tanggal, tanggal 2023 bulan 3 tanggal 5. Oke, berarti di sini 2023 03 kurung. Nah, di sini pada subquery itu dengan select nama pelanggan from pesanan dengan ID pelanggan, dan tanggalnya itu 2023 bulan 3 tanggal 5. Sini outputnya itu nama pelanggan Rudy 14. Nah, sini ID pelanggan itu 14. Oke, masuk ke penggunaan subquery-nya pada jenis-jenis subquery. Yang pertama, scalar query itu dengan query select from pelanggan, where jenis kelamin, jenis from pelanggan, where nama pelanggan yaitu FT. Di sini pada pernyataan query pertamanya yaitu query utama itu select from pelanggan dengan where jenis kelamin. Kemudian pada subquery yang sendiri itu select jenis kelamin from pelanggan dengan nama pelanggan Raffi. Ketika outputnya keluar, maka yang keluar yaitu dengan satu baris jenis kelamin dengan jenis kelamin laki-laki semua. Karena di sini pada subquery-nya itu dengan nama pelanggan Raffi. Pada nama pelanggan Raffi sendiri di atas yaitu laki-laki. Maka output yang dihasilkannya yaitu mendapatkan data pelanggan yang jenis kelaminnya sama dengan pelanggan dengan nama Rafiq. Kemudian diketahui yakni Rafiq jenis kelamin yaitu L, maka nama pelanggan dengan jenis kelamin L akan ditampilkan di outputnya. Kemudian multiple row subquery. Multiple row subquery menggunakan klausa in. Pertama, select ID pelanggan, kemudian
masuk ke subquery, select ID pelanggan, select ID pelanggan dari tabel pesanan. Oke, berarti di sini operator in memiliki arti sama dengan member di list. Contohnya kita bisa menggunakan operator ini untuk mendapatkan data pelanggan yang memesan pada tabel pesanan. Maka output yang keluar itu siapa-siapa yang telah memesan pada tabel pesanan. Di sini ada ID pelanggan. Pada query utamanya itu select tampilkan ID pelanggan dan nama pelanggan dari tabel pelanggan. Oke. Kedua, menggunakan klausa any. Klausa any itu select from detail pesanan, jumlah pesanan dari ini, select jumlah pesanan dari tabel pesanan dengan harga, dengan kondisi dengan harga lebih dari sama dengan 20.000. Sini yaitu jumlah pesanan di atas lebih dari satu, maka akan keluar jumlah pesanannya, yaitu siapa yang memesan lebih dari satu kali, atau sini yang tampil hanyalah jumlah pesanan 2 dan 3 kali. Selanjutnya menggunakan klausa all. Select from detail pesanan, where nama menu, all, select nama menu from detail pesanan, where jumlah pesanan lebih dari 2, jumlah pesanan dengan jumlah pesanan 2. Pada query all ini dia akan menampilkan jumlah pesanan selain 2, maka yang tampil adalah jumlah pesanan 1 dan 3. Kemudian selanjutnya yaitu multiple column query, atau menampilkan data lebih dari satu baris dan lebih dari satu kolom. Baik, kita select from detail pesanan, where nama menu, harga. Sini saya menggunakan klausa in, select nama menu, pilih nama menu, kemudian harga from detail pesanan. Dengan kita di sini menggunakan kondisi, dengan kondisi kategorinya, kategori yaitu makanan, maka di sini akan tampil dengan kategori makanan.
Nah, di sini akan tampil dari tabel detail pesanan, yaitu dengan kategori makanan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 8. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.